Babak 96, Instruktur Hongxi. Apakah kakak magang senior mengetahui apa maksud bela diri kakak magang senior Ling? Lin Ming tidak tahu apa-apa tentang kondisi budidaya yang aneh ini, jadi dia meminta sekarang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Saya tidak tahu banyak, saya hanya tahu bahwa niat bela diri junior apprentice Brother Ling diberi nama Ashura. Saya pikir ini terkait dengan konsep kematian dan pembantaian. Dia dapat dengan sengaja memasuki kondisi kultivasi ini, itulah mengapa kekuatannya tumbuh begitu cepat. Dia jauh lebih kuat dari junior apprentice Brother Taku peringkat kedua. Namun, budidayanya sebenarnya kalah dengan junior apprentice Brother Taku. Junior apprentice Brother Taku telah memasuki tahap bone forging, tetapi junior apprentice Brother Ling baru berada di tahap puncak altering muscle. Jadi begitulah, sepertinya ada banyak jenis niat bela diri, dan bervariasi dari orang ke orang. Lin Ming bertanya-tanya bagaimana niat bela dirinya yang halus dibandingkan dengan Ashura milik Ling Sen. Apakah akan lebih baik atau lebih buruk? Saat kembali ke kediamannya, Lin Ming merasa tubuhnya seringan burung layang-layang. 3,5 jam kultivasi kekuatan tinggi yang terus-menerus tidak membuatnya merasa lelah. Membawa penetrating rainbow di punggungnya juga terasa ringan, dan tidak menghalangi gerakan Lin Ming. Selama 3,5 jam pelatihan, saya tidak mampu menembus ke tingkat kedua, True Primal Chaos Formula, namun saya merasa telah menyentuh ambang batas. Jika saya bisa memasuki kondisi niat bela diri, halus lagi, maka saya seharusnya bisa membuat terobosan total. Ketika saatnya tiba, kekuatanku akan mengalami lompatan besar, dan aku mungkin tidak akan terlalu jauh dari Ling Sen. Karena aku mengembangkan Chaotic Virtuous Combat Meridian, kekuatan adalah kekuatanku, namun kekuatan tidak mewakili keseluruhan kecakapan bertarung seseorang. Aku ingin tahu apa kelebihan Ling Sen. Karena Ling Sen bisa masuk ke dalam kondisi niat bela diri Ashura kapan saja, aku bertanya-tanya kapan aku juga bisa masuk ke dalam kondisi niat bela diri halus saat aku mau. Saat budidaya Lin Ming meningkat pesat, Zuyan juga melakukan cara budidaya yang mengerikan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa pertandingan yang akan dia jalani sebulan dari sekarang akan menjadi pertarungan terpenting dalam hidupnya. Dia benar-benar tidak boleh kalah. Zuyan memegang pedang panjang, dan cahaya pedang itu seperti jaring laba-laba terang di sekelilingnya. Di depannya, tentara emas yang terbentuk dari energi meledak satu persatu saat mereka datang. Dari 7 susunan pembunuh utama yaitu logam, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur, susunan ini melambangkan logam. Ini adalah aula prajurit emas. Dalam arai 10.000 pembunuhan dan pagoda indah, musuh yang dihadapi dalam ujian hanyalah ilusi. Di luar, seseorang tidak akan diganggu atau bahkan dipindahkan. Tapi 7 pembunuhan besar itu berbeda, itu adalah susunan pembunuhan yang sebenarnya. Semua prajurit emas adalah wujud nyata yang dibentuk oleh energi. Di sini, jika seseorang tidak hati-hati, mereka bisa terluka. Arai itu sendiri memiliki kesadaran dan kemampuan yang terbatas untuk menilai situasi di dalam arai. Jika mereka menilai situasi di dalam arai terlalu mengerikan, maka secara otomatis akan berhenti menyerang. Namun dalam sejarah persidangan, ada yang terluka parah, bahkan ada yang tewas karena kecelakaan. Tentu saja, mereka yang meninggal merupakan minoritas. Oleh karena itu prajurit emas tidak seefektif Ashura dalam meningkatkan budidaya Ling Sen. Kakak magang senior terlalu galak. Dia berada di tingkat kesulitan ke-10, tapi dia juga bertahan di dalam untuk waktu yang lama. Sudah 3/4 jam. Susunannya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, yang membuktikan bahwa magang senior saudara Zhu belum terluka, dia juga tidak mengalami masalah dengan esensi aslinya. Lin Ming ini sebenarnya ingin mengalahkan senior apprentice Brother Zhu dalam 1 bulan. Saya pikir itu akan terlalu sulit. Lin Ming ini benar-benar seorang jenius yang luar biasa, tetapi magang senior, saudara Zhu bukanlah orang yang bisa dipermainkan. Saya pikir magang senior, saudara Zhu akan menang. Ini adalah tingkat kesulitan ke-10. Begitu saya masuk, saya akan dibunuh. Waktu berlalu hari demi hari. Keributan pertandingan antara Lin Ming dan Zhu Yan dalam 1 bulan tidak hanya mereda, namun suasana pun semakin sengit. Selama periode ini, ada beberapa fenomena menarik yang terjadi di 7 rumah bela diri yang mendalam. Serangkaian metode budidaya yang dipilih Lin Ming di penyimpanan 7 rumah bela diri yang mendalam tiba-tiba menjadi item terpanas di sekitar kota. Di bawah, teknik tombak fondasi, tertulis 4 nama, dan di bawah, teknik gerakan fondasi, tertulis 3 nama. Karena kinerja Lin Ming yang luar biasa, ada 4 murid junior aula manusia yang memutuskan untuk mengambil tombak sebagai senjata mereka sendiri. Namun, tidak ada yang mempertanyakan keterampilan bela diri yang dipilih Lin Ming, tinju penghancur tulang tubuh. Ini karena murid-murid baru ini belum melihat Lin Ming menggunakan atau mempraktekkan tinju penghancur tulang tubuh. Tinju penghancur tulang robek tubuh, itu sendiri berada di atas keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Kalaupun sudah lengkap masih akan sangat sulit untuk dipraktekkan, apalagi saat ini 70% isinya sudah hilang. Jika Lin Ming benar-benar berhasil mengembangkan keterampilan bela diri ini, maka kejeniusan yang sangat jahat tidak akan cukup untuk menggambarkannya. Ketika fenomena beberapa murid junior memilih metode budidaya yayasan terjadi, tetua penyimpanan hanya bisa mengangguk pada mereka dengan senyum yang dipaksakan. Ini berasal dari banyak murid junior yang memuja Lin Ming.
Seperti yang mereka katakan, cinta terhadap seseorang meluas bahkan sampai ke burung gagak di atap rumahnya. Para penyembah ini mengikuti metode budidaya Lin Ming dan bahkan memilih senjatanya. Namun, Lin Ming kuat bukan karena hal-hal ini, tapi karena dirinya sendiri. Berapa banyak murid junior yang akan memilih tombak, dan berapa banyak yang mampu menunjukkan kehebatan tombak. Pagi-pagi sekali, udara di dunia dipenuhi angin segar. Lin Ming meraih ujung penetrating rainbow dengan satu tangan. Lengannya terentang secara horizontal ke samping dan dia menutup matanya. Dia membuka pikirannya terhadap pegunungan dan pepohonan, dan menjadi tenang dan bebas perasaan. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggunakan pelet pengumpulan jiwa tingkat tinggi yang terbuat dari batu esensi sejati untuk membantu memahami keadaan niat bela diri yang halus ini. Selama dia bisa memasuki kondisi halus kapanpun dia mau, maka itu akan dianggap sebagai kesuksesan kecil dari niat bela diri Lin Ming. Dalam keadaan sunyi dan damai ini, Lin Ming tiba-tiba membuka matanya. Saat itu dia merasakan kehadiran seseorang. Meskipun ia berada di 7 rumah bela diri mendalam yang relatif aman, Lin Ming masih tetap waspada. Lagi pula, dia punya terlalu banyak musuh. Kewaspadaanmu bagus. Suara yang kuat dan dalam datang dari dekat dan bergema di telinga Lin Ming. Seorang pria yang membawa tombak dan mengenakan baju besi merah muncul seperti hantu, dan kedua kakinya jatuh pada ujung tombak Lin Ming. Segera setelah pria itu jatuh pada ujung tombak, penetrating rainbow sedikit melengkung ke bawah. Namun, Lin Ming masih memegang ujung tombaknya dengan mantap. Kekuatan lengan yang bagus, seru orang itu. Instruktur Hong. Lin Ming bertanya dengan sedikit terkejut. Orang yang terjatuh dengan ujung tombaknya adalah instruktur balai bumi, Hong Si. Kamu benar-benar memberiku wajah yang baik selama arai 10.000 pembunuhan. Peringkat 62 dan Anda menantang Zuyan. Kamu benar-benar berani. Lin Ming berkata, terima kasih, Instruktur Hong atas pujiannya. Tapi untuk Zuyan, saya tidak sepenuhnya yakin bisa menang melawannya. Zuyan ini bukanlah karakter yang sederhana. Ketika dia memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam, tampilan kemampuannya sama seperti Wang Yanfeng. Meskipun dia jauh lebih rendah dari bakat luar biasa Anda, dia masih bersekolah lebih lama dari Anda selama 2,5 tahun. Dalam 2,5 tahun ini, dia secara dramatis naik dari kekuatan yang sama dengan Wang Yanfeng ke peringkatnya saat ini. Dalam 1 atau 2 tahun lagi, ketika Ling Shen dan yang lainnya telah lulus, Zuyan pasti akan berada di 10 besar peringkat 7 rumah bela diri yang mendalam, dan bahkan mungkin di 5 besar. Lawanmu adalah pesaing masa depan untuk peringkat 5 teratas di 7 rumah bela diri yang mendalam. Kamu telah memilih musuh yang kuat. Lin Ming tentu saja tahu mengapa Hong Si mengatakan semua ini. Dia berkata, Instruktur Hong, saya memahami kekuatan Zuyan. Saya juga tahu bahwa melampaui dia dalam 1 bulan akan sangat sulit. Hanya ketika saudara magang senior Diakon bertanya kepada saya siapa yang ingin saya tantang dan kapan. Dalam hatiku, aku mempunyai keinginan kuat untuk menantang Zuyan. Saya tidak ingin menekan gagasan ini, jadi saya memutuskan untuk mengikuti sifat saya dan menantang Zuyan. Haha bagus. Sungguh bagus, ikuti sifatku. Mereka yang berlatih seni bela diri harus mengikuti sifat dan keinginannya. Hanya ketika Anda puas dengan pikiran dan pikiran Anda, meridian Anda akan dibersihkan, dan esensi sejati Anda mengalir tanpa hambatan. Pilihan Anda bagus, itu memiliki keberanian. Mulai hari ini, aku akan mengajarimu keterampilan tombak. Jika saya adalah instruktur Anda, maka saya tidak ingin melihat prajurit manapun di bawah saya kalah dari yang lain. Babak 97, 7 jenis niat bela diri. Lin Ming mendengarkan kata-kata Hong Si dan hatinya dipenuhi dengan sukacita. Hingga saat ini, dia hanya memiliki teknik tombak fondasi, dan hanya dapat mempelajari fondasinya. Jika dia mendapat bimbingan, kemajuannya akan jauh lebih cepat. Hong Si berkata, saya pernah bergabung dengan tentara selama 10 tahun. Saya baru mulai mempelajari tombak dalam 10 tahun karir saya. Sebelumnya, saya menggunakan pedang. Tombak adalah raja dari 100 tentara. Saya belum mencapai tahap kesuksesan besar dalam permainan tombak, namun apa yang telah saya pelajari, dapat saya ajarkan kepada Anda. Namun, sebelum kita mulai, saya punya pertanyaan. Apakah Anda dapat memahami kondisi kultivasi khusus? Lin Ming berhenti. Dia tidak menyangka Hong Si mengetahui masalah ini. Dia mengangguk dan berkata, iya. Saya pikir begitu. Persepsi Anda bagus. Kondisi kultivasi Anda ini mungkin dapat dibandingkan dengan yang terbaik di antara jenisnya. Jika tidak, dengan bakat Anda, mustahil bagi Anda untuk mendapatkan hasil sebesar itu dalam waktu sesingkat itu. Ini adalah manfaat dari hati bela diri Anda yang murni dan kuat. Namun meskipun Anda memiliki hati yang luar biasa dalam seni bela diri, Anda mungkin masih belum memiliki kesempatan beruntung untuk memahami kondisi kultivasi seperti itu. Keadaan ini disebut niat bela diri. Mereka yang memiliki niat bela diri sangat sedikit. Bahkan di tempat seperti 7 rumah bela diri yang mendalam tempat berkumpulnya para talenta, dalam beberapa lusin tahun terakhir hanya ada Ling Shen. Aku tidak menyangka sekarang akan ada kamu juga. Oh, sangat sedikit. Lin Ming tiba-tiba mengerti. Tidak heran dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Ya, itulah mengapa keberadaan niat bela diri begitu mistis dan misterius, karena sangat sedikit orang yang mampu memahaminya. Tidak banyak deskripsi tentang hal itu dalam teks-teks kuno, dan tidak hanya itu, tetapi niat bela diri setiap seniman bela diri tidaklah sama, masing-masing memiliki efek yang berbeda.
Lin Ming berkata, instruktur, saya tidak mengerti. Karena magang senior, Saudara Ling telah memahami keterampilan langka seperti niat bela diri, dan kekuatannya dikenal di seluruh kerajaan Sky Fortune sebagai sosok yang tak terkalahkan dalam tahap kultivasinya, mengapa dia tidak dipilih sebagai murid inti? Jenius mengerikan macam apa yang merupakan murid inti dari 7 rumah bela diri yang mendalam? Hongxi berkata, orang-orang dari 7 lembah mendalam telah memperhatikan Ling Sen dengan cermat. Namun, agar dia terpilih sebagai murid inti, dia harus lulus ujian. Ling Xin akhirnya tidak bisa lulus pemeriksaan, jadi dia ditolak. Dia hanya melewatkan satu langkah. Tes. Hati Lin Ming tergerak saat mendengar ini. Ya, beberapa tidak mematuhi standar kaku dari 7 rumah bela diri yang mendalam, dan ingin menjadi murid inti melalui ujian. Ketika Lin Sen menghadapi ujian, dia harus mengalahkan seseorang dengan usia yang sama, atau murid inti yang lebih tua, dan juga mencapai puncak transformasi tubuh tahap keempat pada saat dia berusia 17 tahun. Ling Sen mampu mengalahkan murid inti yang setengah tahun lebih tua darinya. Sayangnya, budidayanya tidak dapat mencapai puncak transformasi tubuh tahap keempat sebelum dia berusia 17 tahun, dan oleh karena itu dia gagal karena hal ini. Apakah ini karena bakat kultivasi magang senior Saudara Ling tidak cukup baik? Ya, seperti yang saya katakan, ada banyak jenis niat bela diri. Niat bela diri Ling Sen adalah Ashura. Di medan perang Ashura, dia bisa mengalami pembantaian dan pertempuran tanpa akhir. Dengan niat bela diri seperti ini, fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan naluri, kekuatan ledakan, dan kemampuan membunuh seorang seniman bela diri. Namun hal ini tidak terlalu berguna untuk meningkatkan budidaya seorang seniman bela diri. Namun, hal ini memberikan beberapa manfaat dalam menerobos kemacetan. Hongxi mengatakan ini dengan ekspresi menyesal. Kecakapan tempur dan kultivasi seorang seniman bela diri adalah dua hal yang berbeda. Kecakapan tempur adalah kekuatan mereka, namun budidaya dinilai melalui tahapan, misalnya, tahap pertama transformasi tubuh, tahap kedua, periode kondensasi denyut nadi, dan tahap hautian. Kultivasi adalah faktor terpenting dalam kecakapan tempur seorang seniman bela diri, tapi itu bukan satu-satunya faktor. Keterampilan bela diri, naluri bertarung, keterampilan tempur, pengalaman lapangan, tingkat ketebalan esensi sejati, semua ini dapat mempengaruhi kemampuan tempur seseorang, oleh karena itu seseorang dapat bertarung melawan seseorang yang berada di atas ranah kultivasinya. Namun, bagi seorang seniman bela diri, kultivasi mereka adalah dasar fundamental bagi semuanya. Jika mereka tidak dapat meningkatkan budidaya mereka, maka apapun kekuatan tempur Anda sebenarnya, itu tidak masalah. Seorang seniman bela diri di tahap pertama transformasi tubuh tidak akan pernah mengalahkan seseorang di tahap kondensasi nadi. Ini adalah perbedaan mutlak yang diciptakan melalui kultivasi. Terlebih lagi, bagi seorang seniman bela diri, kehidupan mereka terkait erat dengan kultivasi mereka. Kekuatan utama Ling Sen adalah kemampuan bertarungnya, budidayanya sebenarnya tidak terlalu tinggi. Jika dia tidak memiliki peluang untuk mencapai tahap Xiantian, maka bagi sekte besar, dia tidak memiliki nilai apapun. Oleh karena itu, Ling Sen ditolak. Hongxi berkata, jika bakat Ling Sen ditingkatkan setengah langkah, misalnya menjadi bakat kelas 4 menengah, maka dia akan memiliki peluang besar untuk terpilih memasuki 7 lembah mendalam. Niat bela diri, Ashura, miliknya dapat membuat seseorang menari di ambang hidup dan mati untuk waktu yang lama, dan juga membantu menerobos kemacetan. Ini bernilai bagi 7 lembah mendalam. Sayangnya, niat bela diri, Ashura, tidak memiliki keuntungan dalam membantu seseorang mengumpulkan esensi sejati. Lin Ming bertanya, Instruktur Hong, apakah saudara magang senior Ling Sen tidak memiliki peluang lagi untuk dipilih untuk masuk ke dalam 7 lembah mendalam? Ada, tapi itu terlalu sulit. Salah satu kemungkinannya adalah ia harus menembus periode kondensasi denyut nadi sebelum ia berusia 22 tahun. Ini adalah kriteria paling kaku dari 7 lembah mendalam. Selama Anda mampu menembus periode kondensasi denyut nadi sebelum usia 22 tahun, Anda dapat memasuki 7 lembah mendalam. Namun dengan kemajuan budidaya Ling Sen saat ini, hal itu mustahil. Kemungkinan kedua adalah jika Ling Sen mampu memahami maksud bela diri jenis lain. Akan lebih baik jika ini membantu meningkatkan kemajuan budidayanya. Jika hal seperti itu terjadi, maka seluruh 7 lembah mendalam akan menghargai Ling Sen. Seseorang yang dapat memahami dua jenis niat bela diri sangatlah jarang. Dua jenis niat bela diri. Anda juga dapat memiliki dua jenis niat bela diri yang berbeda. Lin Ming terkejut. Tapi ini sangat sulit, cukup sulit untuk membuat siapapun kehilangan harapan. Di seluruh kerajaan Sky Fortune, atau bahkan seluruh wilayah 7 rumah bela diri yang mendalam dan sekitarnya yang berjarak ratusan ribu mil, tidak ada satupun. Saya telah mendengar tentang mereka dalam teks-teks kuno, misalnya, legenda-legenda yang diwariskan yang menceritakan tentang pencerahan mendadak. Ada kisah tentang kekuatan besar yang disebut Kaisar Sakya, yang memiliki 7 jenis niat bela diri yang berbeda. 3.000 tahun yang lalu, dia bermeditasi di bawah pohon Bodhi selama 7 hari 7 malam. Di dalam tubuhnya ketujuh jenis niat bela diri ini benar-benar menyatu, dan Kaisar Sakya mengalami pencerahan besar dan mencapai pencerahan tertinggi. Dia mematahkan belenggu seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya dan mencapai nirwana untuk menjadi keabadian emas, menembus kehampaan bela diri. Ketika Lin Ming mendengar cerita Hongxi, dia merasa sangat terkejut. 7 macam niat bela diri. Konsep apa itu? Terlebih lagi,
ketujuh jenis niat bela diri ini bahkan telah menyatu menjadi satu. Orang seperti ini benar-benar makhluk surgawi yang mistis. Saat dia mendengarkan legenda pohon Bodhi, Lin Ming merasa tidak percaya. Duduk bermeditasi selama 7 hari 7 malam dan mencapai pencerahan tertinggi, mematahkan belenggu seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya dan menembus kekosongan bela diri, itu sepertinya terlalu berlebihan. Harus diketahui bahwa di jalur seni bela diri, semakin tinggi Anda pergi, semakin sulit. Beberapa orang seringkali membutuhkan waktu hingga 100 tahun untuk menerobos kemacetan. Tapi Kaisar Sakya ini sebenarnya telah menembus kemacetan seni bela diri, dan naik ke tingkat yang tak terhitung jumlahnya sekaligus. Bukankah ini hanya omong kosong belaka? Tapi saat dia mendengarkan cerita Hongxi, Lin Ming mulai percaya. Untuk menggabungkan 7 jenis niat bela diri menjadi satu, pemikiran itu saja sudah terlalu menakutkan. Hongxi berkata, Lin Ming, jelaskan niat bela dirimu kepadaku, jadi aku bisa menentukan jenisnya. Ini akan sangat penting untuk perkembanganmu di masa depan. Lin Ming mengangguk dan mulai menggambarkan niat bela diri, halus miliknya. Hongxi merenungkan hal ini, dan kemudian berkata, niat bela diri, halus yang Anda miliki ini harusnya merupakan jenis yang meningkatkan kultivasi Anda. Kesadaran Anda meninggalkan tubuh Anda dan esensi sejati Anda mulai berputar secara spontan sesuai dengan nalurinya sendiri. Dengan ini, esensi sejati dapat mencapai jalur peredaran darah yang sempurna di dalam tubuh Anda. Ada terlalu banyak jenis niat bela diri, dan mereka berbeda dari orang ke orang dan catatannya juga tidak banyak. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar niat bela diri Anda. Saya tidak dapat menilai efek spesifiknya, tetapi melihat bagaimana kultivasi Anda meningkat pesat, efeknya seharusnya sangat bagus. Niat bela diri Anda juga harus lebih unggul dari niat Ling Sen. Anda bahkan mungkin memiliki kemungkinan untuk terpilih sebagai murid inti di 7 lembah mendalam. Tentu saja, seperti Ling Sen, Anda harus lulus ujian. Tes ini sulit, itu akan tergantung pada niat bela dirimu untuk melawan kehendak surga. Murid inti, Lin Ming berpikir dalam hati. Babak 98, Kekuatan Getaran. Murid inti, Lin Ming berpikir dalam hati. Lin Ming merasa bahwa 7 lembah mendalam seperti vampir penghisap darah raksasa yang memeras semua sumber daya budidaya dalam radius beberapa ratus ribu mil. Hal ini menyebabkan para seniman bela diri dari negara-negara kecil kekurangan semua sumber daya budidaya, dan dengan demikian seorang seniman bela diri merasa sulit untuk memasuki tahap kecil ke tahap Hautian. Setelah 7 lembah mendalam membuka 7 rumah bela diri mendalam di berbagai negara di bawah kendali mereka, dengan posisi superior mereka menganugerahkan sumber daya dan memberikan metode budidaya kepada talenta paling menonjol sehingga mereka dapat menggunakannya. Namun keluarga kerajaan di negara-negara kecil ini mengetahui hal ini dengan baik. Meski begitu, meski mereka takut akan momok 7 lembah mendalam, mereka secara bersamaan mengharapkan dukungan dan perlindungan dari 7 lembah mendalam. Itu sebabnya mereka bersedia menawarkan sumber daya negara mereka, dan tunduk pada mereka dengan kedua tangan. Hal ini menyebabkan harga sumber daya yang tersisa di negara-negara tersebut meroket. Dalam situasi Lin Ming, bahkan jika dia memiliki bakat, dengan keadaan keluarganya dia tidak punya uang untuk mengembangkan seni bela diri. Antara hubungan parasit yang terbentuk antara 7 lembah mendalam dan kerajaan Sky Fortune, Lin Ming memiliki perasaan yang sangat tidak nyaman. Jika bukan karena 7 lembah mendalam, maka jika saya ingin berlatih seni bela diri, itu tidak akan membebani keluarga saya. 7 lembah mendalam, sangat menjijikkan, pikir Lin Ming. Dia ingin mengatakannya, tapi dia menahan lidahnya. Jika saya ingin mencapai tingkat seni bela diri yang lebih tinggi, saya sebenarnya harus menjadi murid inti. Jika tidak, saya tidak akan mempunyai sumber daya untuk melakukannya. Semua akan menunggu sampai saya memiliki kekuatan untuk berbicara. Baiklah Lin Ming, poin yang ingin saya ingatkan kepada Anda telah disebutkan. Keunggulan Anda terletak pada hati seni bela diri Anda, tetapi dalam hal kemampuan tempur saat ini, Anda tidak dapat dibandingkan dengan Zuyan. Yang terpenting, Anda tidak memiliki kemampuan bela diri. Anda mengalahkan Zhang Chang dengan naga banjir Gustusi, paling dasar. Awalnya aku tidak ingin kamu memilih Body Tearing Bone Shattering Fist, tapi kamu sangat ngotot. Sekarang sudah terlambat untuk mempelajari keterampilan bela diri lainnya. Tapi apa yang sudah dilakukan sudah selesai. Seorang seniman bela diri harus bebas mengikuti sifat dan keinginannya. Apapun yang terjadi, Anda tidak boleh menyesali keputusan Anda. Jika Anda berubah pikiran, maka hati Anda tidak akan terpuaskan, kemudian juga tidak akan terbuka. Sekarang, saya ingin mengasah keterampilan dasar tombak Anda, dan meminta Anda menggunakan keterampilan dasar tombak tersebut untuk mengalahkan Zuyan. Namun, aku akan memberitahumu ini sekarang. Zuyan telah menguasai 3 jenis keterampilan bela diri. Anda harus bersiap. Lin Ming mengangguk dan berkata, dimengerti, Instruktur Hong. Sekarang serang aku. Biarkan aku melihat baik-baik keterampilan tombakmu. Kalau begitu aku akan bersikap tidak sopan. Lin Ming menjentikkan tangannya dan penetrating rainbow melompat ke genggamannya. Dengan goyangan kekuatannya, ujung tombak tiba-tiba mulai bergetar dan bersenandung. Besi elastis berwarna ungu tua sangat kuat dan tahan, meskipun hanya getaran kecil, itu cukup untuk memutar otot dan mematahkan tulang. Oh, Anda dapat menggoyangkan besi elastis berwarna ungu tua dengan mudah. Kekuatan yang bagus. Hongxi tertawa, dan juga mengacungkan tombak panjang yang dibawanya di punggungnya. Naga banjir pergi ke laut.
Lin Ming berteriak. Kedua tangannya memegang tombak, dan dengan gerakan tiba-tiba, dia menusukkan tombak itu ke depan. Saat tusukan tombak ini keluar, aura mengesankan Lin Ming tiba-tiba naik. Aliran udara di sekelilingnya mulai berubah, seolah-olah ada arus tak terlihat mengalir di sekelilingnya dan menyatu pada aura ini dan melebur ke dalam tombak panjang Lin Ming. Hong Xi memperlihatkan ekspresi apresiasi. Dia mencondongkan tubuh selangkah ke depan, mencengkeram batang tombaknya dan mengarahkan ujung tombaknya ke ujung tombak Lin Ming, dan kemudian memberikan pukulan keras. Namun, kekuatan jab ini tidak berhasil menghentikan tombak Lin Ming. Tombak itu sepertinya terbuat dari emas dan besi, dan tidak berubah arah, masih mengarah langsung ke Hong Xi. Ini adalah hasil dari Lin Ming berlatih tombaknya berkali-kali di bawah air terjun kolam dingin. Itu telah mencapai kondisi stabil yang tak tergoyahkan. Mata Hong Xi bersinar dengan kilatan cahaya. Tombak yang bagus. Hong Xi tiba-tiba meledak dengan kekuatan. Esensi sebenarnya dari tombak panjangnya mulai bergerak. Tombak Lin Ming dengan kaku diayunkan ke samping oleh kekuatan kasar. Dia menggenggam tombak panjangnya dan mengambil langkah tiba-tiba ke depan, dan ujung tombaknya mendekati tenggorokan Lin Ming seperti ular berbisa. Tombak Hong Xi 2 kali lebih cepat dari milik Lin Ming. Pada saat Lin Ming menggunakan satu gerakan tombak, Hong Xi telah menggunakan 2 gerakan. Hong Xi berpikir bahwa satu gerakan ini akan menjadi penyelesaiannya. Dengan budidayanya di puncak kondensasi nadi transformasi tubuh, menghadapi tahap ketiga transformasi tubuh Lin Ming seharusnya mudah. Bahkan jika dia menggunakan 30% dari kekuatannya, itu seharusnya menjadi tugas yang sederhana, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia salah. Melihat tombak ini terpantul di matanya saat tombak itu datang padanya, tombak panjang Lin Ming melebar, dan dia tidak akan punya cukup waktu untuk menerimanya dan bertahan melawan gerakan ini. Dia segera mengulurkan tangan kanannya ke arah ujung tombak Hong Xi. Pada saat itu, semua unit kecil di tubuh Lin Ming mulai bernapas serempak. Esensi sejati mulai bergetar di tubuhnya, dan terkonsentrasi di tangan kanannya. Hong Xi melihat Lin Ming menggerakkan tangan kosongnya ke arah ujung tombak yang menusuk ke depan dengan kecepatan tinggi, dan dia tiba-tiba ragu. Lin Ming ini. Begitu telapak tangan Lin Ming menyentuh ujung tombak, Hong Xi merasakan getaran kuat yang menjalar ke batang tombak dan menyebabkan tombaknya tidak stabil. Ini, apa yang terjadi? Hong Xi secara alami telah mendengar bahwa sebelumnya ketika Lin Ming melawan Sang Chang, dia menggunakan tangannya yang terbuka untuk menerima pedang Sang Chang. Pada saat itu, Hong Xi mengira Lin Ming hanya meramalkan pola serangan Sang Chang dan menghindari ujung pedang itu, jadi berhasil. Tapi sekarang ternyata semuanya tidak sesederhana itu. Baik, Hong Xi adalah seorang master di tahap kondensasi denyut nadi. Dengan usaha tiba-tiba dari kedua tangannya, dia menyentak keras dan mengimbangi gemetarnya batang tombak. Tapi sekarang, tombak kedua Lin Ming telah tiba. Pemusnahan total. Hong Xi punya cukup waktu untuk menghindar, dan dia melompat mundur dari serangan itu. Meski begitu, angin surgawi yang kuat mengikuti tombak Lin Ming saat melewatinya. Angin kencang ini mengandung kekuatan getar yang aneh. Saat Hong Xi tersapu oleh angin kencang ini, dia merasakan detak jantung dan aliran darahnya terpengaruh, dan dadanya terasa sesak. Tindakan ini benar-benar mengejutkan Hong Xi. Dia adalah seorang seniman bela diri yang telah mencapai tahap kondensasi nadi kesuksesan besar. Meridiannya telah terbuka dan terhubung, dan esensi sejati telah melemahkan seluruh tubuhnya, tanpa satu titik lemah pun. Dalam situasi ini, dia masih merasakan sedikit ketidaknyamanan ketika angin tombak Lin Ming melewatinya. Meskipun dia tidak terluka, jika itu adalah seniman bela diri tahap pelatihan jeroan yang tersentuh oleh angin ini, mereka mungkin tiba-tiba meludahkan darah. Anak ini, metode kultivasi apa yang telah dia pelajari? Saya pikir saya akan menangkapnya dengan satu gerakan, tetapi dia berhasil bertahan dalam 3 ronde. Jika saya tidak bisa menanganinya, bagaimana saya bisa memiliki wajah sebagai instruktur? Hong Xi meningkatkan kekuatannya sebesar 20%. Dia berputar di udara, dan tombak panjangnya jatuh seperti hujan badai yang liar. Peng, Lin Ming mengangkat tombaknya untuk menemui musuh yang mendekat, tapi kali ini dia benar-benar merasakan kekuatan yang tidak ada habisnya terkandung dalam tombak Hong Xi, seolah-olah dia bahkan tidak mampu berpikir untuk menghadapinya, dan tombaknya tersapu. Petik 2 tanda seru petik 2. Titik tombak muncul seperti hantu tak terlihat di tenggorokan Lin Ming. Dinginnya es yang mendekat dari titik tombak membuat rambut Lin Ming berdiri tegak. Pertarungan telah berakhir. Hong Xi menarik tombaknya dan berkata, anak muda yang baik, keterampilan tersembunyimu benar-benar dalam. Tidak heran Sang Chang dikalahkan hanya dengan telapak tangan, tinju, dan tombak. Kultivasi saya jauh melampaui Anda, tetapi hari ini sepertinya saya masih bisa belajar dari Anda. Hong Xi memandang Lin Ming dari atas ke bawah, mengukurnya. Dia mengingat getaran aneh yang dia rasakan, dari mana Lin Ming mempelajarinya. Gaya bertarung sengit seperti ini tidak mungkin dilakukan secara otodidak. Itu pasti dari mempelajari beberapa batu giok. Memikirkan kembali 3 slip batu giok yang dipilih Lin Ming dari tempat penyimpanan, itu adalah teknik tombak fondasi, teknik gerakan fondasi, dan tinju penghancur tulang tubuh yang merobek. Hong Xi telah melihat teknik tombak fondasi sebelumnya. Faktanya, setiap orang yang bergabung dengan pasukan itu harus mempelajari teknik tombak dasar. Tetapi bahkan jika teknik tombak fondasi dari tentara berbeda dengan yang ada di penyimpanan 7 rumah bela diri yang mendalam, itu hanyalah beberapa cara yang lebih ringkas untuk mengembangkan esensi sejati, tidak ada yang berbeda dalam skill tombak itu sendiri.
Getaran menakutkan semacam ini tidak berasal dari teknik tombak fondasi, dan tidak mungkin berasal dari teknik gerakan fondasi. Itu berarti tinju penghancur tulang yang merobek tubuh. Babak 99, tombak cepat. Pemikiran ini menyebabkan Hong Si tiba-tiba membeku. Dia ingat melirik tinju penghancur tulang tubuh, dan teringat bahwa inti dari tinju penghancur tulang tubuh ini adalah getaran. Getaran, surga, anak ini. Jakun Hong Si mengejang. Anak ini seharusnya tidak mempelajari tinju penghancur tulang tubuh. Itu tidak mungkin. Meskipun getaran esensi sejati disebutkan dalam Sleep Giok, tinju penghancur tulang tubuh, namun tidak disebutkan bagaimana cara melatih getaran esensi sejati ini, itu tidak memiliki bagian dasar yang paling penting. Tinju penghancur tulang robek tubuh, 70% tidak lengkap, dan itu juga merupakan keterampilan bela diri tingkat bumi. Bahkan makhluk abadi pun tidak berdaya untuk melakukan apapun. Jika Lin Ming benar-benar mampu mengembangkan kemampuan ini, maka bahkan para jenius jahat yang mengerikan itu akan menjadi lemah dan pucat di depannya, dia hanya akan menjadi reinkarnasi dewa abadi dan iblis neraka. Wah, teknik getaran yang kamu gunakan beberapa saat yang lalu, dari mana kamu mempelajarinya? Suara Hong Si sedikit bergetar, jelas dia sangat terganggu dan gelisah. Dia tidak bisa tenang setelah mengalami hal seperti ini. Ini berarti bahwa Lin Ming tidak hanya memiliki hati seni bela diri yang unggul, tapi dia juga mampu memahami niat bela dirinya sendiri. Tidak hanya itu, tapi dia adalah seorang jenius luar biasa yang luar biasa cemerlang dengan persepsi yang menentang kehendak langit. Bagi penjahat jenius seperti ini, bakat apapun hanyalah awan yang melayang. Bahwa para jenius yang luar biasa ini dapat mencapai hal yang mustahil dengan tangan mereka sendiri, konsep macam apa itu? Hong Si bahkan tidak berani membayangkannya. Lin Ming dengan jujur berkata, itu adalah beberapa petunjuk yang saya ambil dari Sleep Giok, tinju penghancur tulang tubuh. Dia tidak berencana menyembunyikan apapun sejak awal. Faktanya, dia bahkan tidak bisa menyembunyikannya. Cepat atau lambat hal itu akan terungkap, kecuali dia tidak pernah menggunakan skill ini. Namun kenyataannya meskipun dia terekspos, mustahil untuk mengajarkan atau menjelaskan hal-hal seperti keterampilan bela diri atau metode kultivasi tanpa Sleep Giok. Hanya seseorang yang telah mencapai tahap kesuksesan besar dari keterampilan bela diri atau metode budidaya yang dapat menyalinnya, jadi Lin Ming tidak khawatir ada orang yang menginginkannya. Menyebutkan tinju penghancur tulang yang merobek tubuh, hanya akan meningkatkan jumlah chip di tangannya, dan menyebabkan 7 rumah bela diri yang mendalam dan putra mahkota menjadi lebih protektif terhadapnya. Dengan cara ini, dia akan lebih aman. Setelah mendengar penegasan Lin Ming, Hong Si tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Dia hanya menatap Lin Ming seolah sedang melihat monster. Ibu siapa yang berani menyebut atau meremehkan bakat bela diri Lin Ming lagi? Lin Ming ini adalah bakat paling abnormal dalam 100 tahun terakhir dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Hanya Qin Xingxuan yang bisa dibandingkan dengan Lin Ming, terlebih lagi, dia belum tentu menjadi lebih baik. Jenius mengerikan yang tiada taranya, Hong Si akhirnya memberikan evaluasinya setelah dia terdiam dalam waktu yang lama. Lin Ming, sepanjang hidupku Hong Si, kamu adalah seniman bela diri terbaik dan paling luar biasa dan berbakat yang pernah aku saksikan. Meskipun bakat Anda hanya kelas 3 menengah, Anda dapat menutupi kekurangan ini dengan niat bela diri Anda yang halus. Hanya dengan itu, Anda bisa dianggap sebagai talenta kelas 4 atau 5. Meski begitu, itu bukanlah sesuatu yang cukup istimewa untuk menarik perhatian 7 lembah mendalam. Tapi, persepsimu terlalu menakutkan, Anda dapat melatih keterampilan apapun dengan hasil 2 kali lipat dan setengah usaha. Selain itu, dengan hati seni bela diri yang murni dan kuat, Anda bahkan mungkin dapat memahami maksud bela diri yang kedua. Kalau begitu, bahkan 7 lembah mendalam tidak akan mampu menahanmu. Anda akan berada di puncak generasi muda seluruh benua tumpahan langit. Masa depan Anda tidak terbatas. Apa yang bisa saya ajarkan kepada Anda terbatas. Yang mampu saya lakukan saat ini hanyalah menjadi guru Anda. Saya siap mengajari Anda keterampilan tombak yang telah saya pelajari, tetapi tampaknya hal itu tidak diperlukan lagi. Anda memiliki pemahaman Anda sendiri tentang permainan tombak, dan saya khawatir pemahaman saya sendiri akan berdampak negatif pada Anda. Yang bisa saya ajarkan kepada Anda sekarang hanyalah dasar keterampilan tombak, serta metode budidaya tombak. Beberapa saat yang lalu ketika aku bertarung denganmu, aku menemukan bahwa tombakmu sudah sangat kuat. Bisa dibilang kamu sudah mencapai batas di mana tombakmu masih seperti patung besi cor. Tapi, tombakmu tidak cepat. Dalam 2 gerakan tombakku, kamu hanya mampu mengembalikan 1. Dengan kecepatan seperti ini, kamu tidak akan bisa mengejar Suyan. Tombak mantap yang tidak bisa mengejar bayangan musuh tidak ada gunanya. Lin Ming, lihat saja. Hong Si berbalik dan meninju batang pohon. Dedaunan musim gugur yang sudah mulai menguning dan layu segera mulai berdesir dan berguguran. Mata Hong Si bersinar dengan kilatan cahaya. Tombak di tangannya melesat seperti ular mematikan. Ca-ca-ca, bayangan tombak menutupi langit. Bahkan dengan penglihatan Lin Ming yang luar biasa, dia tidak bisa melihat dengan jelas ujung tombak Hong Si. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengejar gerakan Hong Si. Dengan setiap tusukan tombak Hong Si, ujung tombaknya menembus daun yang tumbang, dengan cepat berbalik, lalu menusuk daun lainnya. Seperti ini, ada untaian daun berguguran di ujung tombak.
Saat bayangan tombak melintas di mana-mana, daun-daun yang berguguran mulai menghilang dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam rentang beberapa napas, Hongxi telah merangkai tumpukan tebal daun-daun berguguran di ujung tombaknya. Akhirnya tidak ada satupun daun tumbang yang menyentuh tanah. Lin Ming tidak bisa tidak berseru pada keterampilan tombak yang luar biasa. Harus diketahui bahwa ujung tombak Hongxi sangat lebar, bagian terluasnya selebar 4 jari. Tapi daun-daun yang berguguran ini berbentuk elips. Hanya sumbu panjangnya yang panjangnya lebih dari 4 jari, sumbu pendeknya hanya selebar 2 jari. Dengan demikian, semua daun yang berguguran telah ditusuk dengan ujung tombak melalui sisi panjangnya, jika tidak, daunnya akan terpotong menjadi 2. Lin Ming melihat ujung tombak Hongxi, dan benar-benar melihat bahwa beberapa lusin daun yang dirangkai berada dalam urutan yang konsisten, seolah-olah mereka diatur secara khusus sedemikian rupa. Daunnya kecil, dan sisi terpanjangnya hanya selebar 4 jari, tapi Hongxi berhasil menembus semua daun yang berguguran di area ini dengan akurat, dan tidak memotong satu pun daunnya. Kontrol kekuatan ini menyebabkan Lin Ming merasa takjub. Tombak Hongxi tidak hanya cepat, tapi dia juga memiliki kendali yang besar atas kekuatannya. Seperti kata pepatah, sebulan menggunakan tongkat, setahun melatih tinju, dan lebih lama lagi berlatih tombak. Kesulitan dalam menggunakan tombak sangat tinggi. Tujuannya adalah untuk mendorong, porosnya panjang, sulit untuk digenggam dan sulit dikendalikan. Jika Hongxi melakukan ini dengan pedang, itu akan jauh lebih mudah. Pedang itu lebih cepat dari tombak, dan juga lebih akurat. Tapi pedang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan tombak. Bagi Lin Ming, ini membuka mata. Hongxi berkata, kembangkan tombakmu seperti ini. Latih keterampilan tombak Anda sehingga Anda dapat menggunakan beberapa lusin tusukan tombak dalam beberapa tarikan napas. Tusukan beberapa lusin tombak ini tidak boleh buta, tapi setiap gerakan tombak harus akurat. Kendalikan kekuatan Anda hingga Anda dapat menyerang dan mundur dengan bebas. Daun-daun yang berguguran ini adalah metode latihan yang tepat. Daun-daun yang berguguran ini sangat rapuh, mereka akan terpotong jika kamu menggunakan terlalu banyak kekuatan atau jika bidikanmu buruk. Jika beberapa lusin daun ini dapat dirangkai seluruhnya pada ujung tombak Anda, maka keterampilan tombak Anda akan sampai pada tahap kesuksesan kecil. Namun Anda hanya memiliki waktu latihan intensif selama 1 bulan, akan memakan waktu lebih lama untuk melatih tombak. Jangan berbicara omong kosong secara tidak bertanggung jawab dan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Pada saat ini, jangan berusaha mengendalikan kekuatan, tetapi Anda harus melakukan semua yang Anda bisa untuk memaksimalkan kecepatan tombak Anda hingga batasnya, sehingga Anda dapat mengejar pedang Zuyan. Saya mengerti. Dengan pertemuan singkat dengan Hongxi ini, Lin Ming mendapat banyak manfaat. Bagus. Berlatihlah sendiri. Ini akan cukup untuk membuat Anda sibuk selama beberapa waktu. Nanti saya akan kembali untuk mengajari Anda langkah selanjutnya. Terima kasih, Instruktur Hong. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saat ini aku sedang mengajarimu, tapi nanti aku bahkan tidak akan bisa mengantri untuk mengajarimu. Hongxi tertawa, meluncurkan teknik gerakan, dan menghilang ke dalam hutan. Setelah Hongxi menghilang, Lin Ming memperhatikan daun kuning di pohon. Dia menjabat penetrating rainbow di tangannya. Kecepatan tombaknya benar-benar tidak bagus. Bahkan jika keterampilan tombaknya cepat dan ganas, itu tidak akan ada artinya jika tidak mampu mencapai Zuyan. Bang! Lin Ming meninju pohon besar itu, dan daun-daun tebal mulai berjatuhan. Lin Ming melihat daun-daun ini dan tombak di tangannya mulai menusuk dengan cepat. Petik 2, petik 2. Daunnya tercabik-cabik oleh tombak Lin Ming. Meskipun dia ingin merangkai daun-daun ini pada tombaknya, bukanlah tugas yang mudah untuk terus-menerus melakukan hal ini. Pada saat daun-daun berguguran dengan lembut, seringkali daun-daun tersebut berjatuhan berputar-putar. Dalam waktu singkat itu, dia harus menusukkan tombak panjangnya ke tengah-tengah daun, dan ujung tombaknya menembus sumbu panjang daun. Hanya dengan begitu dia bisa mengikatnya pada tombak. Tapi sampai sekarang, Lin Ming masih jauh dari mencapai tahap ini. Setelah beberapa lusin daun berguguran, Lin Ming terbelah menjadi 2, dan beberapa jatuh ke tanah. Hanya ada beberapa yang tergantung pada titik tombak Lin Ming. Mungkin saya harus memulai dari yang kecil. Saya seharusnya tidak menggunakan daun elips sekecil itu untuk berlatih, pikir Lin Ming. Daun elips kecil itu terlalu sulit saat ini. Dia memilih pohon lain yang berbeda. Daun pohon ini berbentuk hati, dan seukuran telapak tangan, terlepas dari sudut manapun, selama tombak menembus bagian tengahnya, dia bisa merangkai daun di ujung tombak. Pohon ini bagus. Aku akan berlatih dengan yang satu itu. Hari demi hari, Lin Ming menghabiskan pagi harinya dengan menenangkan tubuhnya di air terjun Ichipon. Dia mengatur tingkat kesulitannya ke tingkat ke-9 untuk mendorong tubuhnya hingga batasnya, sehingga dia bisa merasakan niat bela diri halusnya. Pada sore hari dia akan menghabiskan waktunya untuk melatih tombaknya, dan pada malam hari dia akan melatih batas, aliran seperti sutra, dan mengolah formula kekacauan primal sejati miliknya. 10 hari telah berlalu dalam sekejap mata, niat bela diri halus Lin Ming menjadi semakin stabil. Untuk memasukinya pada awalnya, dia akan mendorong tubuhnya hingga batasnya, dan kemudian dengan mendukung dirinya dengan pelet pengumpul jiwa tingkat tinggi dan batu esensi sejati, dia perlahan-lahan bisa memasuki niat bela diri halus dalam kondisi yang keras ini. Setelah itu, selama Lin Ming bermeditasi di bawah air terjun kolam es, dia bisa secara spontan memasuki kondisi niat bela diri yang halus.
Setelah berkultivasi dalam keadaan niat bela diri yang halus untuk waktu yang lama, formula kekacauan primal sejati, Lin Ming akhirnya memasuki tingkat kedua. Esensi sejatinya menjadi lebih tebal, dan kekuatan serta kecepatannya juga meningkat. Pada malam itu, Lin Ming duduk sendirian di kamarnya dan bermeditasi untuk waktu yang lama, dia menyesuaikan pikirannya dengan kondisi paling damai dan tenang yang bisa dia capai. Kemudian, perlahan-lahan, dia mengeluarkan hadiah yang dia menangkan karena menempati posisi pertama dalam ujian masuk, pil sumsum naga emas merah. Pil sumsum naga emas merah dibuat dengan mencampurkan sumsum tulang naga emas merah dengan banyak tanaman obat yang berharga, lalu memurnikan semuanya. Sumsum naga-naga emas merah sangat berharga dan sulit ditemukan. Ramuan obat langka dan berharga lainnya juga berkualitas tinggi dan langka. Tidak hanya memiliki itu, tetapi untuk menyempurnakan pil ini diperlukan seorang alkemis tingkat atas. Seorang alkemis tingkat ini biasanya berasal dari sekte besar, mustahil bagi orang biasa untuk melihatnya sekilas, apalagi meminta mereka untuk keluar membuat pil semacam itu. Bahkan jika mereka benar-benar keluar, biayanya saja sudah sangat mahal. Oleh karena itu, kerajaan Sky Fortune tidak pernah memproduksi pil sumsum naga emas merah. Bahkan keluarga kerajaan pun tidak dapat membelinya, karena nilainya tidak dapat diukur dengan emas. Kemudian, Lin Ming mengeluarkan kertas simbol penyembuhan roh rendah, yang telah dia persiapkan sebelumnya. Dia telah berlatih keras selama setengah bulan untuk menciptakan dua simbol penyembuhan roh rendah ini. Yang pertama sudah digunakan pada pil Golden Snake Scarlet, dan yang kedua adalah menyiapkan pil sumsum naga emas merah. Biasanya seorang seniman bela diri hanya bisa menyerap sebagian kecil dari khasiat pil, dan sisanya akan hilang. Tapi simbol yang dibuat Lin Ming bisa mengendalikan dan pil ini. Dengan itu, efek pil tidak akan hilang di tubuh seorang seniman bela diri, melainkan menyusup dan diserap. Dengan cara ini, kemanjuran pil akan meningkat beberapa kali lipat. Lin Ming menghancurkan simbol penyembuhan roh rendah di tangannya. Kertas simbol itu berubah menjadi api merah terang yang segera terbang ke pil sumsum naga emas merah dan mulai menyatu dengannya. Dalam beberapa saat, simbol prasasti berbentuk api muncul di tengah pil. Babak 100, pelatihan jeroan, sukses besar. Pil sumsum naga emas merah adalah obat yang manjur dan berbahaya. Setelah khasiatnya meningkat beberapa kali lipat, bisa dikatakan menjadi racun bagi tubuh. Jadi bahkan setelah Lin Ming menyelesaikan simbol prasasti, dia tidak terburu-buru mengambilnya. Tapi sekarang, dia telah memasuki formula kekacauan primal sejati, tingkat kedua. Esensi sejati yang tidak murni dari pil emas ular merah yang dia minum sebelumnya telah sepenuhnya dimurnikan ke dalam tubuhnya. Lin Ming merasa bahwa dia siap untuk mengambil langkah selanjutnya. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Ming meletakkan pil itu di mulutnya, dan menelannya. Pil itu dengan cepat masuk ke perutnya dan menetap tanpa respon. Tapi Lin Ming tahu, ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Begitu khasiat pilnya meleleh, pil itu akan langsung menyerang isi perutnya. Itu akan menjadi awal dari rasa sakitnya. Lin Ming telah menyiapkan bak mandi penuh air. Dia melompat ke dalamnya dan mulai memutar formula kekacauan primal sejati. Air mampu membantunya merasa rileks dan tenang. Setelah setengah jam berlalu, Lin Ming merasakan panas demam mulai terbentuk di perutnya. Awalnya rasanya seperti meminum segelas penuh minuman keras, tapi tak lama kemudian, rasanya seperti nyala api. Panas mengalir ke segala arah di tubuh Lin Ming, dan sepertinya dia jatuh ke dalam kompor. Permukaan dagingnya mulai mengepul, dan menghilang melalui pori-porinya. Pada saat ini, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang membelenggu panas yang marah ini, dan dengan kaku menahannya di tubuh Lin Ming. Ini adalah efek dari simbol prasasti obat. Jika bukan karena simbol prasasti obat, khasiatnya akan hilang. Tapi, simbol prasasti obat dengan paksa membelenggu kekuatan ini di tubuh Lin Ming. Efek lainnya adalah hal ini meningkatkan penderitaan Lin Ming. Pil merah ular emas itu dingin seperti es Arktik, dan memakannya membuatnya merasa seperti telah jatuh ke jurang es yang dalam dan dalam tingkat ke-9. Tapi pil sumsum naga emas merah ini panas seperti api, dan memakannya membuatnya merasa seperti sedang bunuh diri dengan menghadapi 10.000 api yang mengamuk, rasa sakit yang membakar sulit untuk ditahan. Lin Ming merasa seluruh tubuhnya terbakar sampai terlalu matang, dan kemudian dia merasakan sakit seperti ada sikat keras yang menyapu seluruh tubuhnya. Penderitaan yang menyiksa ini hampir membuatnya pingsan. Pada awalnya, dia mampu dengan paksa memutar formula kekacauan primal sejati, tapi sekarang, dia sebenarnya tidak mampu memutar formula kekacauan primal sejati. Rasa sakit yang melemahkan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh manusia. Bahkan jika Lin Ming memiliki hati yang kuat dalam seni bela diri, dia tidak dapat secara paksa menggunakan kekuatannya dalam kondisi ini. Air di bak mandi mulai menjadi semakin panas karena Lin Ming. Segera, ia mulai mendidih, dan mengeluarkan awan putih besar berisi uap yang bergolak. Tong mandi berisi air mendidih. Dalam pergolakan rasa sakit yang membakar tersebut, Lin Ming tidak dapat memahami situasinya. Tapi pada saat ini, unit kecil yang tak terhitung banyaknya di tubuhnya mulai secara spontan menghembuskan dan menghirup untuk menyerap panas tubuh Lin Ming. Nafas unit-unit kecil ini dengan cepat terbentuk menjadi resonansi esensi sejati. Dengan resonansi ini, awan gas panas dan panas yang terperangkap di tubuh Lin Ming mulai menyebar karena getaran, dan rasa sakit Lin Ming mulai berkurang. Ini juga.
Ketika Lin Ming meminum pil Golden Snake Scarlet, unit kecil di tubuh Lin Ming juga secara spontan masuk ke dalam batas, aliran seperti sutra, dan getarannya telah menyebarkan massa udara dingin dan energi di tubuhnya. Saat udara dingin dan energi terguncang, ia dengan mudah diserap ke dalam tubuhnya. Dalam keadaan seperti ini, sepertinya pil sumsum naga emas merah berada dalam situasi yang sama. Unit kecil yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Lin Ming telah membentuk perlawanan kohesif terhadap musuh asing ini. Inilah naluri mereka, Lin Ming tidak perlu secara sadar mengarahkan mereka. Tidak diragukan lagi, ini adalah keuntungan dari aliran seperti sutra, dari latihan kekuatan. Meridian tempur kebajikan caotik, benar-benar metode budidaya tingkat dewa. Lin Ming tidak tahu berapa kali hatinya telah melahirkan perasaan bersyukur seperti itu. Jika bukan karena batas, aliran seperti sutra, maka pil sumsum naga emas merah akan sangat menyakitkan sehingga Lin Ming sekarang tahu apakah dia bisa bertahan selama itu. Ketika itu terjadi, bahkan jika Lin Ming telah sepenuhnya berhasil menyerap kemanjuran pil tersebut, jika panas beracun ditahan di tubuhnya terlalu lama, maka itu akan menyebabkan kerusakan pada meridiannya, dan Lin Ming perlu waktu yang lama, waktu untuk pulih dari itu. Tapi sekarang, di bawah bantuan, aliran seperti sutra, tubuh Lin Ming mampu menyerap seperti ketika dia meminum pil Scarlet Ular Emas, dan dengan sempurna menyempurnakan kemanjuran pil sumsum naga emas merah. Yang tersisa hanyalah proses penyerapan dan konsolidasi. Seiring waktu berlalu dengan lambat, Lin Ming sudah berada di bak mandi selama 2 jam. Selama ini, air dalam tong masih mengepul panas. Dengan pemurnian obat di tubuhnya, esensi sejati batin Lin Ming mengambil langkah baru dan meresap ke seluruh organnya. Ini adalah tahap kesuksesan besar dalam pelatihan jeroan. Lin Ming membuka kedua matanya dan menghembuskan napas panjang. Nafas ini bercampur dengan uap putih yang memenuhi ruangan dan membentuk pusaran air kecil. Dengan pusaran air di udara, dia terus bernapas seperti ini selama beberapa saat, dan masih tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Bernafas seperti ular dan bernapas seperti anak panah sudah merupakan tanda kesuksesan besar pelatihan jeroan, namun saya telah mencapainya di tahap pelatihan jeroan awal. Kini setelah saya mengambil langkah berikutnya dan mencapai kesuksesan besar dalam pelatihan jeroan, napas saya seperti pusaran. Dalam ingatan tetua itu, orang yang mempraktekkan Chaotic Virtuous Combat Meridian, yang sebenarnya hingga ke puncak mampu menciptakan badai yang mendatangkan malapetaka dengan satu tarikan napas, dan mengeluarkan teriakan seperti guntur kemarahan dewa. Mereka benar-benar kekuatan yang mampu menembus langit dan menghancurkan bumi. Setelah mencapai kesuksesan besar di tahap ketiga transformasi tubuh, Lin Ming tidak lupa menguji kekuatan tinjunya. Saat ini, setiap kali kekuatan Lin Ming berkembang lebih jauh, dia memeriksa kekuatan tinjunya untuk membandingkan seberapa jauh dia dari Ling Sen. Kali ini tidak terkecuali. Hari sudah larut malam. Ruang pengukuran kekuatan kosong. Lin Ming secara acak memilih pilar batu pengukur kekuatan, lalu menutup matanya dan berdoa kecil. Dia mengumpulkan momentumnya, lalu tiba-tiba melepaskan pukulannya. Peng! Terdengar suara tumpul, dan pilar batu mulai bergoyang maju mundur dengan liar. Sinar cahaya itu melompat dengan ganas, melewati 5 kaki, dan terus naik. 5.000 jin, 5.100 jin, 5.200 jin. Akhirnya, berkas cahaya berhenti pada jarak 1/4 hingga 6 kaki. Kekuatannya adalah 5.300 jin. Melihat nomor ini, Lin Ming menghela nafas panjang. Pukulan bebasnya akhirnya melampaui Ling Sen. Formula kekacauan primal sejati telah menembus ke tingkat kedua, dan cocok dengan kesuksesan besar pelatihan jeroan, kekuatan tinju Lin Ming akhirnya melewati batas kritis 5.000 jin. Pada awalnya, ketika Ling Sen menunjukkan kekuatannya di pilar batu untuk dilihat murid baru, dia melepaskan tinju acak sebesar 4.900 jin. Tetapi dengan kepribadian Ling Sen, tinju yang dia gunakan untuk menunjukkan kekuatannya setidaknya 80% serius. Kekuatan tinju tertinggi Ling Sen harusnya lebih tinggi dari 5.300 jin. Tetapi terlepas dari seberapa dekat kekuatan tinjuku dengan Ling Sen sekarang, keunggulan Ling Sen tidak terletak pada kekuatannya. Aspek menakutkannya terletak pada naluri bertarung dan kemampuan membunuh yang dia kembangkan dari niat bela diri Ashura. Tapi keunggulanku sebenarnya adalah kekuatanku. Bukan hanya kekuatanku yang lebih rendah darinya, tapi kekuatan tempurku juga jauh lebih rendah. Mereka yang telah bertekad untuk mengejar puncak jalur seni bela diri sering kali bertemu dengan pembangkit tenaga listrik lain yang menganggap mereka sebagai musuh. Mereka akan menganalisis kekuatan dan kelemahan masing-masing kelompok besar ini, untuk melihat apakah mereka akan menang atau kalah jika mereka berada dalam pertarungan hidup dan mati. Lin Ming tidak terkecuali. 10 hari lagi berlalu. Bang! Lin Ming menekan pangkal pohon yang tebal dan besar. Daun-daunnya berjatuhan saat jatuh. Lin Ming menjentikkan penetrating rainbow, dan menggerakkan tangannya seperti kilat. Ca-ca-ca. Dalam beberapa saat, lusinan daun itu telah sepenuhnya ditusuk oleh Lin Ming. Tapi Lin Ming tidak bisa seperti Hong Xi, di mana daun-daun berguguran digantung dengan begitu indah di ujung tombaknya. Dia mampu memahami kecepatan, membidik, tetapi belum bisa mengendalikan kekuatannya. Lin Ming sama sekali tidak mengejar kendali kekuasaan, apa yang dia kejar secara langsung adalah kekuatan penghancur tertinggi. Dia membiarkan getaran, aliran seperti sutra, menjalar ke atas tombak. Getaran esensi sejati dari ujung tombak harta karun menyentuh daun yang berguguran, dan langsung menghancurkan daun yang berguguran. Ia mampu mencapai langkah ini karena ia telah mencapai kesuksesan besar dalam pelatihan jeroan.
Esensi sejatinya menjadi lebih tebal, kekuatannya lebih kuat, dan kecepatannya lebih cepat. Selama waktu singkat dia mencerna kemanjuran pil sumsum naga emas merah, Lin Ming telah menggunakan sebagian besar waktu yang tersisa untuk 7 susunan pembunuhan utama. Yang tersisa baginya hanyalah sekitar 6 jam. Tidak buruk, kata Hongxi dari sisinya. Bahkan para murid yang telah meminta Hongxi yang tegas tidak mampu membuatnya merasakan penghargaan seperti itu. Dalam 20 hari terakhir ini Anda telah berhasil mencapai kesuksesan besar transformasi tubuh tahap ketiga. Niat bela diri Anda yang halus benar-benar membuat orang iri. Terakhir kali, Hongxi mengajarkan keterampilan tombak Lin Ming. Setelah dia mengajarinya cara meningkatkan kecepatan tombaknya, dia pergi selama 10 hari. Setelah kembali, Lin Ming tiba-tiba mencapai kesuksesan besar pelatihan jeroan. Ini membuat Hongxi merasa sangat terkejut. Lin Ming menjawab, Instruktur Hong, sebelumnya saya belum meminum pil sumsum naga emas merah, saya hanya memakan pil merah ular emas. Beberapa hari yang lalu saya memakan pil naga emas merah. Itulah sebabnya saya mengalami kemajuan seperti itu sejak saat itu. Hongxi mendengarkan dengan sedikit terkejut. Ternyata Lin Ming ini hanya mengandalkan pil merah ular emas untuk menerobos ke tahap ketiga transformasi tubuh dan mengalahkan Sang Chang. Semua orang, termasuk dia, mengira Lin Ming telah memakan kedua pil tersebut bersama-sama. Lin Ming ini terlalu sulit untuk dijelaskan dengan akal sehat. Hongxi berkata, saya tidak menyangka bahwa sebelumnya, Anda hanya menggunakan pil merah ular emas untuk masuk ke tahap pelatihan jeroan. Jika saya tidak salah menebak, maka tubuh Anda sangat cocok untuk menelan dan menyerap bahan-bahan berharga. Ditambah dengan niat bela diri Anda yang halus, pencapaian masa depan Anda benar-benar tidak terbatas. Dan itu hanya karena bakat alamimu buruk. Jika bakatmu ditingkatkan 2 level, maka aku benar-benar tidak berani membayangkan seperti apa jadinya. Baiklah, mulai hari ini, selama 10 hari, aku akan selalu menemanimu melatih tombakmu. Keterampilan dasar tombak Anda sudah cepat, akurat, dan stabil, tetapi Anda masih kehilangan 1 poin, dan itu adalah perubahan. Meskipun permainan tombak tidak sesulit atau selicik permainan pedang, namun tombak memiliki lebih banyak gerakan dan variasi daripada pedang. Metode serangan utama pedang hanyalah tusukan, tebasan, dan irisan. Tapi tombak bisa berbuat lebih banyak. Tombak bisa menusuk, membelah, menyapu, melingkari, menari, dan sebagainya. Saya tidak akan mengajari Anda gerakan dan rutinitas yang tetap. Saya hanya ingin Anda mencapai keterampilan dasar tombak yang lebih cepat melalui latihan komprehensif, sehingga keterampilan tersebut terus berubah. Mulai, saya akan menekan esensi sejati saya agar berada pada level yang sama dengan Anda. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Saat Hongxi mengatakan ini, dia menjentikkan tombak panjangnya, mengarahkannya ke dada Lin Ming, dan menusukkannya. Hongxi hanya menekan esensi sejatinya, dia belum menekan kekuatannya yang mudah berubah. Lin Ming tidak bisa dibandingkan dengan Hongxi, yang tubuhnya berada pada kesuksesan besar periode kondensasi denyut nadi. Kecepatan tombak Hongxi secepat kilat. Itu langsung muncul di depan Lin Ming. Cepat, pada saat itu, Lin Ming memiliki perasaan yang jelas tentang dinginnya ujung tombak yang bergetar di udara. Itu membuat bulu-bulu halus di tubuhnya berdiri. Peng, Lin Ming menggenggam penetrating rainbow dan menyapu keluar. Tombaknya bertemu dengan serangan sembrono Hongxi dan mereka bertabrakan. Meskipun kekuatan Lin Ming melampaui 5.000 jin, tangannya masih terguncang karena serangan Hongxi. Kekuatan seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi puncak terlalu abnormal dan jahat. Jika Lin Ming tidak menyalurkan getaran, aliran seperti sutra, ke penetrating rainbow, hanya dengan serangan ini, dia pasti sudah dikalahkan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.